Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang kami hormati rekan-rekan SDN, rekan-rekan guru SDN Semambung 1, yang kami hormati Bapak Sumijan yang sedang ada di kantor. Mudah-mudahan semuanya hari ini diberi kesehatan dan dilimpahkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kami selaku calon guru penggerak akan mendiseminasikan budaya positif, yang ini adalah salah satu materi dari pendidikan guru penggerak. Jadi ini adalah modul 1.4. Nah, ini tugas saya hari ini adalah untuk mendiseminasikan budaya positif kepada Bapak Ibu guru, supaya nanti apa yang saya dapat Bapak Ibu guru bisa kita sharing ya. Oke, kita mulai saja nih. Ya, mulai dari budaya positif. Perkenalkan dulu ya, nama saya Ahmad Nurudin, CGB angkatan 10 kelas 195 ya, Kabupaten Sidoarjo. Gak operator ya, Rek. Allah, mandiri temenan. Ya. Nah, pertama-tama saya akan kita akan bermain dahulu sebelum kita masuk ke materi ya. Ini adalah coba kita akan bermain peran. Permainan ini sederhana tapi mungkin akan menguatkan diri kita tentang budaya positif. Gambar ada pemanis. Ya, perubahan paradigma yang pertama. Ini adalah kegiatan kegiatan bermain yang cukup menghibur kita. Bapak Ibu tolong dibaca terus dicermati, mari kita praktekkan bersama-sama ya. Jadi kegiatan kepala tangan ada A dan B. Jadi ada Anda dan teman Anda. Jadi kalau bisa sumpahlah cari kertas kecil, tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepala. Jadi megang sekuat tenaga kalian. Nah, teman Anda B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta, memberikan benda tersebut. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepala tangan Anda. Terus apa yang akan terjadi? Kira-kira apakah Anda akan membuka tangan Anda dengan bujuk rayu, hardik dan sebagainya? Ayo kita lakukan bersama-sama. Dekat dengan nanti apa utarakan apa sih alasan membuka tangan kalian atau tidak membuka tangan kalian. Oke, yang sebelah kanan sendiri yang mengepalkan tangan, yang sebelah kiri yang mencoba merayu untuk membuka dan membuka tangan kalian. Baik, coba kira-kira kalau Bapak Ibu kasih suatu amal terus mengepalkan tangan, alasan apa yang akan diberikan riset untuk kita untuk membuka tangan dan tepuk tangan. Saya mau mencoba dulu kepada salah satu ibu guru, Bu Yasmin. Coba Bu Yasmin, kira-kira
tangan Anda dibuka apa tidak kalau dirayu sama teman Anda? Kalau itu menurut saya rahasia, saya nggak mau buka. Alasannya? Ya, itu Rahasia. Ya. Nah, karena rahasia tidak mau dibuka, berarti tidak mau dibuka karena memang rahasia sekali. Kalau Bu siapa? Asrida, bagaimana Bu Asrida? Saya akan membuka dengan rayuan tertentu. Contohnya apa misalnya? Mungkin dengan imbalan hadiah. Imbalan hadiah. Berarti yang di tangan Anda itu bisa ditukar dengan sesuatu ya? Ya. Oke. Kalau Bu belakang sendiri sama Bu Ana, kira-kira gimana Bu Ana? Kalau juga berhasil dari kita. Gak dibuka. Oke. Mari kita review bersama-sama. Jika kita punya sesuatu yang itu prinsip, ya prinsip, biasanya tidak akan pernah diberikan kepada orang dengan imbalan apapun, dengan apa ya, dirayu itu tidak mau. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan benda itu tidak berharga dan tidak ada artinya, jadi kalau disuruh sesuatu pasti akan diberikan kepada teman kita. Oke, lanjut. Ya, ini adalah konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Ini ada 7. Ini. Ya, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ini kunci-kunci budaya tentang budaya positif. Ya. Kita akan kupas satu persatu. Kita lihat yang nomor 1 dulu. Kenapa kok orang cantik yang saya pasang? Siapa itu, Pak? Ya ini apa ya? Orang akan lebih tertarik dengan sesuatu yang apa? Dilihat enak. Nah, apalagi kalau apa ya? Biasanya kan kalau kita melihat pemandangan dan sebagainya, kalau enak kan pasti akan tertarik ya. Sama dengan seperti ini. Perubahan paradigma belajar. Kita coba kupas. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ini adalah dari William Glasser, Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Ini salah satu apa ya yang punya ini teori ini, teori paradigma, teori ilusi kontrol. Ya, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuaskan karakter. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jenisnya ilusi, yang namanya ilusi berarti kan palsu ya. Nah, kita lihat satu persatu seperti apa ilusi mengontrol guru itu. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Ya, semua perilaku mempunyai tujuan pasti ya. Bukan untuk bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa tidak sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadikan kebutuhan dasar yang dimiliki siswa. Berarti siswa tersebut, murid tersebut mengizinkan, bukan karena dikontrol oleh gurunya, tapi mengizinkan untuk dikontrol. Berarti yang menentukan
kita diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang namanya ilusi guru mengontrol murid. Tidak bisa kita memaksa-maksa murid seperti ini tidak bisa. Ya. Mau karena memang sedang mengizinkan untuk dikontrol oleh gurunya. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusi yang kedua. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa muncul identitas yang gagal karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Yang ilusi kedua. Ilusi ketiga adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol dan mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu, usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Ilusi yang ketiga. Ilusi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Biasanya maksa-maksa kita kepada murid, nanti efek jangka panjangnya yang tidak baik. Ya, kita lanjut. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Ini teorinya dari Stephen R. Covey. Benar ya, R. Covey ya. Covey. Ada stimulus dan teori kontrol. Jadi kalau menurut Stephen R. Covey ini adalah kalau stimulus dan teori kontrol. Kalau stimulusnya adalah realitasnya kebutuhan kita sama, tapi sebenarnya realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, yang kedua adalah semua orang melihat hal kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Jadi ini adalah paradigma stimulus respon, pendekatan teori dari Stephen R. Covey. Nah, berbeda dengan tadi yang diutarakan oleh William Glasser. Berikutnya adalah disiplin positif. Nah, kita bahas disiplin positif di sini. Nah, disiplin positif, ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin. Disiplin itu biasanya kepada siswa kita itu hukuman ya biasanya ya. Kalau disiplin biasanya. Orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Hukuman itu alternatif yang paling terakhir sendiri. Kalau perlu jangan sampai digunakan. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sering terjadi ya di sekolah kita seperti itu. Ketika ada anak yang melanggar, nggak disiplin, nggak tertib, kadang seperti itu. Nah, kan jadi apa ya? Anak-anak itu kan kalau dihidupkan jadi nggak nyaman. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan disiplin positif. Berikutnya,
Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, nah ini orang Indonesia asli, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan berbeda itulah yang harus di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut, untuk menjadi seorang murid atau pengikut. Seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, kalau dilihat dari teorinya ini, disiplin itu memang harus datang dari diri kita, bukan atas dorongan dari luar. Biasanya kalau dorongan dari luar itu sifatnya sementara, tidak selamanya. Tapi kalau sudah dari dalam diri kita sendiri, mau apapun kondisinya, kita akan melakukan disiplin. Yang berikutnya, nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, dari dalam diri, dalam perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih baik. Jadi bukan dari luar ya, jadi dari dalam dirinya sendiri. Berikutnya yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Ya, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Misalkan kita kan mendapatkan senyuman dari orang lain, kita lakukan sesuatu dengan tersenyum dahulu atau mungkin dengan menyapa dahulu, seperti itu ya. Iya. Untuk mendapatkan dia atau untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai motivasi manusia. Nah, Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang pertama. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, kita kupas yang pertama. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang nomor 1 ini adalah tingkatan yang paling terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, ini motivasi yang bersifat eksternal, bukan internal. Nah, berikutnya adalah nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan yang nomor 1 tadi. Nah,
Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, biasanya ini setengahnya pansos yang butuh pujian, yang butuh di digunggung dan sebagainya ini seperti ini. Ya. Jadi nomor 2. Berikutnya adalah yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Ini datang dari diri sendiri. Berikutnya nomor kebutuhan dasar, nomor 4 ya. Kebutuhan dasar itu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, terus penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, terakhir kebebasan. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi kalau kita sedang melakukan sesuatu, ya ini di antara 5 ini, ya kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, ini apa itu tadi ya? Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi ini kebutuhan dasar sekali. Jadi sifatnya bermurid. Jadi misalnya butuh pakan, butuh rumah, butuh kebutuhan yang lain. Nah, kesehatan ini kan salah satu dasar kebutuhan hidup. Yang berikutnya adalah penguasaan. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar yang tinggi biasanya ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Penampilan rapi dan berpikir sistematik, dan ingin mencapai yang terbaik. Ini penguasaan. Jadi apabila ada anak yang kita lihat anak kan di kelas itu biasanya ada salah satu yang paling menonjol, itu biasanya kepingin menjadi pemimpin dan dia mungkin penguasaan, kebutuhan penguasaan. Terus berikutnya adalah kesenangan. Nah, ini anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka berburu, suka melucu dan mengemaskan. Ini saya paham dulu ya. Kesenangan, kebutuhannya kesenangan. Ya, berikutnya adalah kebebasan. Ya. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi sekarang rekan kancane pokoknya
bebas melakukan apapun. Biasanya senangnya mencoba-coba hal-hal yang baru. Nah, ketika temannya belum mencoba, dia sudah mencoba dahulu. Berikutnya adalah kasih, sayang, dan rasa diterima. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, tempat kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Ya, jadi setiap kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap dimanapun tempat, ini adalah kebutuhan yang memang diperlukan. Misalkan ya di sekolah kita, di komunitas kita, pastikan kebutuhan ini pasti diperlukan oleh setiap orang. Berikutnya, posisi kontrol restitusi. Ya, akan saya putarkan sebuah video 5 posisi kontrol. Ini adalah dari Diana Sasmita Jasa, pelatih guru dan praktisi pendidikan. Ini saya ambil dari YouTube-nya Pendidikan Bergerak BPGP. Ya, kita coba ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, dekat dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Berasa mengaca ya apa yang sudah kita lakukan kepada siswa selama ini. Sampai sini jadi dari 5 kontrol yang tadi pasti salah satu pernah melakukan, pasti. Nah, dari 5 ini tadi kalau lihat ujiannya itu yang paling bagus adalah kontrol manager. Jadi motivasinya adalah dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Jadi kita mengarahkan supaya anak itu sadar sendiri, bisa memecahkan masalahnya sendiri, dan kita hanya tinggal memberikan arahan ini memberikan pertanyaan pemakai. Jadi anak-anak sudah tahu berpikir sendiri, oh ya seperti ini caranya. Ya, itu. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Setelah tadi kita 5 posisi kontrol, sekarang adalah keyakinan kelas. Ya, mengenal keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, tadi kan situ kan
berbicaranya kan keyakinan ya, bukan peraturan. Ya, kenapa kok peraturan? Keyakinan karena gini, kalau keyakinan pasti akan mempunyai sebuah nilai. Nah, itu yang akan kita tuju, nilai-nilai itu. Nah, seperti contohnya misalkan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Kira-kira kenapa? Kok pakai helm? Lah, nggak pakai helm juga nggak apa-apa. Nah, berarti punya keyakinan untuk menuju keselamatan. Nah, keyakinannya adalah keselamatan. Nah, ini jadinya keyakinan, bukan peraturan. Kalau hanya peraturan, mungkin tidak mempunyai nilai. Tapi kalau ini keyakinan, pasti punya nilai. Seperti pada masa pandemi kemarin ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena kita juga yakin bahwa dengan itu penyakit tidak akan tertular kemana-mana. Sama. Ya. Ini keyakinan pasti akan punya nilai. Tapi kalau peraturan belum tentu punya nilai. Nah, keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai satu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi setiap kelas harusnya ada keyakinan. Jadi disusun bareng dengan murid-muridnya biar jadi keluar ini dari dalam dirinya sendiri bahwa ini salah. Jadi kalau kita posisinya mau tadi di posisi manajer, kita enak, kamu telah melanggar keyakinan ini. Terus apa yang akan kamu lakukan? Jadi tujuannya seperti itu untuk membuat keyakinan kelas. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini mempunyai tiga langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Tadi di manajer seperti tadi ya. Kalau menstabilkan identitas, apa yang dilakukan? Yang pertama, setiap orang mesti pernah melakukan kesalahan tadi seperti tadi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini menstabilkan identitas. Terus yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini biasanya kalimatnya ini, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus menanyakan keyakinan. Nah, ini harus disepakati dahulu. Ya. Jadi keyakinan kelas apa yang telah disepakati, terus kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini menstabilkan identitas. Untuk melakukan ini, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat berikut: berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini salah satu beberapa kalimat yang bisa kita omongkan ke anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua adalah tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Untuk melakukan ini, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Yang pertama adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini tindakan validasi tindakan yang salah. Terus berikutnya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini kan harus disepakati
disepakati dulu ya di kelas. Untuk melakukan ini, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat hukum. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan tadi. Ya, ini adalah video terakhir tentang bagaimana cara kita tadi mempraktekkan segitiga restitusi. Mari kita simak bersama-sama biar lebih jelas ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas?
atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi. Keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3.
Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih dari paparan yang telah saya tadi paparkan di depan. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu tentang paparan yang saya paparkan tadi mengenai mungkin 5 posisi kontrol atau mungkin segitiga restitusi atau mungkin keyakinan kelas atau mungkin yang lain. Monggo Bapak Ibu bisa memberikan tanggapannya, biar kita bisa sama-sama sharing, sama-sama belajar tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, mungkin silakan kalau mau berikan tanggapannya, Bu Yohana, saya berikan waktu untuk berikan tanggapannya. Menurut pengalaman kami di kelas, segitiga restitusi yang disampaikan Pak Udin tadi itu sebetulnya bagus. Hanya dalam prakteknya di dalam kelas, anak-anak siswa kan diminta untuk, intinya ada masalah, mereka mencari, kita giring mereka untuk mencari jalan keluar sendiri, kemudian meyakini apa yang anak-anak ini sampaikan itu bisa merubah perilaku yang mereka lakukan saat itu. Nah, tapi dalam prakteknya itu seringkali, ini murid saya sendiri, itu susah sekali jika kita menerapkan manajemen ini. Itu anak-anak itu sulit karena mungkin ya sudah terbiasa dengan doktrin guru kelas ya, yang sikap guru kelas untuk menangani hal ini yang kemarin-kemarin itu. Oke, terima kasih Bu Yana. Saya tak akan langsung ya masalah ini. Memang benar apa yang dikatakan Bu Yana.
sekolah kita memang warisan dari zaman zaman dari dulu kan seperti ini. Nah, ayo kita bareng-bareng mencoba merubah ini dari yang dulu kita berubah menjadi disiplin positif. Salah satunya kalau ada masalah penyelesaiannya dengan segitiga restitusi, 5 kontrol tadi itu ya kan, yang terakhir adalah manajer. Segitiga restitusi adalah solusi manajer. Ya. Apa yang dikatakan Bu Yohana memang cukup pelik yang ada di sekolah kita. Nah, sebelum kita ke segitiga restitusi itu, kita perlu membuat suatu keyakinan kelas kita. Jadi kalau kita belum membuat kesepakatan atau keyakinan kelas kita tidak bisa menggunakan segitiga restitusi, karena kan intinya di keyakinan itu. Kesalahan apa? Terus solusinya seperti apa? Nah, jadi intinya kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah, jadi setiap kelas itu harus punya kesepakatan bersama, dan kalau bisa itu ditempel di dinding bahwa keyakinan kita ini. Jadi kalau misalkan salah satu gurunya mungkin masuk sekolah jam sekian, jam 7 misalnya, atau keterlambatan minimal 5 menit. Nah, kalau lebih dari itu, nah konsekuensinya seperti apa? Jadi penjelasannya dengan ini tadi, segitiga restitusi. Kalau masalah mungkin sudah dulu gaya seperti ini. Nah, ini yang perlu kita coba berubah paradigma tadi, paradigma yang benar untuk bisa merubah sekolah kita menjadi lebih baik lagi, tidak seperti dulu lagi. Nah, mungkin itu Briana yang bisa saya berikan. Berarti kita harus membuat kesepakatan kelas ya? Betul sekali, harus ada kesepakatan kelas, tiap kelas harus ada. Berarti tidak perorangan itu saat itu terjadi? Tidak. Jadi kesepakatan sebenarnya ada dua, keyakinan itu ada keyakinan kelas dan ada keyakinan sekolah. Ini keyakinan kelas berarti dibentuk di kelas itu melibatkan siswa, melibatkan murid untuk keyakinan kelas. Tapi kalau untuk keyakinan sekolah biasanya itu dibuat oleh kepala sekolah dan dewan guru. Nah, ini bedanya antara keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Jadi kalau kita sudah punya itu, kita mau ngapain, kita sudah enak. Oh ini loh kewenangan ini. Penyelesaiannya mungkin jadi lebih mudah karena memang sudah ada rambu-rambunya di situ. Berarti boleh ditulis ya? Boleh ditulis dan ditempel kalau perlu. Jadi anak-anak tahu oh ini seperti ini. Mungkin ada yang lain? Selama ini kan kalau kesepakatan kelas itu umpamanya berupa sanksi gitu loh. Kalau contoh, kalau terlambat berarti sanksinya apa? Kalau kami kelas sanksinya apa? Apa boleh seperti itu? Nah, kalau itu tadi kan itu kan dorongan eksternal. Pasti suatu saat akan mengulangi lagi. Karena yang menjadi sepakat mereka itu dorongan eksternal. Aku gak kena hukuman, bayar gak kena hukuman ini. Itu dari eksternal, jadi belum efektif. Suatu saat itu tidak akan buka sampai nanti, karena bukan datang dari dirinya sendiri, datang dari luar, karena adanya hukuman-hukuman itu. Kalau bisa dirubah, itu tidak akan bisa menjadikan anak menjadi bertanggung jawab dan mandiri atau tadi kita lihat bersama. Ya. Sudah Bu Yana? Oke. Mungkin silakan yang lain untuk memberikan tanggapannya tentang tadi Bu Yana sudah tentang segitiga restitusinya. Mungkin dari ibu-ibu yang lain untuk memberikan tanggapan. Ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih sudah mengikuti awal sampai akhir pemaparan saya. Mudah-mudahan pemaparan saya ini menjadi inspirasi Bapak Ibu guru
untuk bisa jadi lebih baik dan memajukan sekolah kita, dan sekolah kita menjadi lebih lebih di mata orang, di mata kalian pun semuanya jadi sekolah kita adalah sekolah yang bisa menjadi rujukan. Intinya sekolah kita bisa menjadi sekolah yang lebih maju lagi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.